teman-teman, selamat datang di Kamu Inspiratif bareng aku Stefani. Dan aku Yosefa. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngobrol nih sama salah satu alumni FHUI yang sekarang sudah sekian tahun lamanya aktif dalam bidang hukum dan kenotariatan di Indonesia. Tapi sebelum kita kenalan sama kakak alumni kita yang satu ini, aku sama Yosefa mau sedikit memaparkan mengenai topik yang akan kami bahas. Pada zaman sekarang, banyak mahasiswa yang sudah paham mengenai isu-isu permasalahan yang ada di Indonesia maupun di kancah internasional. Namun sampai detik ini juga, ada yang tidak tahu mengenai permasalahan dan dasar hukum. Dilansir dari beberapa media outlet seperti CNN dan Detik News, masih banyak dari mereka yang hanya mengutamakan gengsi dan solidaritas, serta menyampaikan false ataupun misleading information melalui media sosial. Kamu Inspiratif pada episode ini akan mengajak teman-teman semua, khususnya para mahasiswa, untuk mendengarkan diskusi kami mengenai masalah ini bersama dengan Irma Devita. Selain menjalankan karirnya sebagai notaris, beliau memiliki sebuah platform edukasi bernama Irma Devita Learning Center atau IDLC. Selamat datang Bu Irma, apa kabar Bu? Halo, apa kabar Steph? Apa kabar Yosefa? Baik, terima kasih Mbak Irma yang sudah hadir meluangkan waktu untuk melakukan diskusi bersama kami. Jadi langsung saja kita mulai diskusi kita mengenai bijak berpendapat di media sosial bersama Ibu Irma Devita. Baik, mengingat peristiwa aksi demo oleh teman-teman mahasiswa tahun lalu mengenai RUU KUHP, bagaimana pandangan Mbak Irma terhadap peristiwa tersebut? Dan bagaimanakah sifat Mbak Irma apabila terdapat mahasiswa yang tidak mengetahui masalahnya, namun ikut aksi atas dasar solidaritas? Ya, ini menarik banget ya pertanyaannya Stefani nih ya. Nah, cuman kecenderungannya berbeda dengan mahasiswa pada angkatannya saya ya pada waktu itu, kita memang informasi tidak terlalu banyak, tapi hoax pun juga nggak terlalu banyak begitu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui sesuatu ya kita harus belajar dan membaca informasi tersebut secara detail begitu. Nah, otomatis ketika ada isu tentang sesuatu hal yang wah ini kayaknya nggak benar nih gitu, kita nggak bisa otomatis menentukan bahwa wah itu memang salah dan memang kita harus melakukan demo ataukah kita menentang. Karena yang saya alami atau yang saya perhatikan pada akhir-akhir ini sebenarnya apa sih, kenapa sih kok orang ribut masalah RUU atau KUHP gitu kan? Esensinya nggak pernah tahu, cuman dengar katanya dan kejelekannya dari anak muda sekarang, artinya ya termasuk mungkin generasi pada umumnya ya, hanya membaca berita kepalanya saja. Padahal itu biasanya adalah clickbait, padahal itu tetap harus dibaca dulu. Jadi dari judul aja sudah langsung bikin suatu kesimpulan, padahal belum tentu. Sebab kebanyakan dalam kondisi akhir-akhir ini, masyarakat ini banyak menganggap bahwa bad news is good news. Jadi artinya kayaknya kalau tidak ada sesuatu hal yang di make up gitu, kayaknya hidupnya itu kok kayaknya datar-datar aja gitu kan. Akhirnya dibuatlah suatu inovasi-inovasi yang sifatnya berlebihan terkadang. Nah, terkait dengan demo-demo mahasiswa, saya berpikir bahwa demo itu pada dasarnya diberikan suatu hak oleh undang-undang kepada masyarakat untuk menyalurkan pendapat, untuk menyatakan pendapat. Tentunya saluran tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya kalau kita memang mengerti dan memahami arti dan esensi dari apa yang akan kita protes gitu. Jangan sekedar protes terus kemudian bahkan nanti ada yang sampai ditahan, kemudian sampai ada bahkan yang kehilangan nyawa atau kemudian rusak organ tubuhnya, tapi sebenarnya nggak ngerti apa yang diperjuangkan begitu. Makanya kenapa saya selalu menyarankan anak muda untuk tidak lelah membaca. Jadi baca, karena bagaimanapun saat ini terlalu banyak hal yang simpang siur. Jadi kita harus memastikan bahwa berita itu adalah suatu hal yang benar. Terus kemudian kalau ada suatu isu, kita tetap harus sebagai mahasiswa berkaca dan kita menelaah bener-bener nggak sih yang diprotes ini sebenarnya kubu mana sih gitu? Apakah ada kepentingannya nggak sih kayak gitu? Mungkin begitu ya, Steph ya, Safaya. Satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Apakah menurut Ibu Irma
hal-hal apa sih yang penting dan perlu diperhatikan khususnya sebagai mahasiswa ya, berbicara di publik dan di media sosial? Nah, ini penting banget, pertanyaan yang penting, dan menurut saya juga buat adik-adik UI, adik-adik mahasiswa, kalian ini adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu menggunakan pikirannya daripada perasaannya, daripada juga judgmental. Ada baiknya selalu melakukan check and recheck terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu di sosial media. Terutama kalau kita bicara bahwa zaman dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu, jempolmu itu adalah harimaumu. Karena orang bisa ditahan karena memberikan ujaran kebencian yang sebenarnya mungkin buat supaya kelihatan gagah gitu kan. Padahal sebenarnya pada saat dia melakukan ujaran kebencian itu tanpa dia sadari, itu akan merusak mental yang bersangkutan juga. Dan itu secara tidak sadar bisa menyebabkan orang lain menjadi depresi karena ada sosial media bullying misalkan. Bahkan pengen bunuh diri, cuman gara-gara suatu cyberbullying begitu. Atau misalkan citra kita bisa rusak dalam satu hari cuman gara-gara kita nge-tweet atau bicara yang seenaknya. Padahal untuk menjaga branding, personal image itu tidak dilakukan cuma dalam 1-2 hari, tapi dilakukan selama bertahun-tahun, dan itu harus sesuai antara apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Supaya itu yang menjadi integritas buat kita pada saat kita nanti bekerja dan meniti karir. Karena jejak digital itu sangat kejam. Jejak digital itu nggak gampang dihapus. Makanya kenapa kita harus selalu menjaga jempolmu. Itu dulu saya waktu saya masih mahasiswa, saya tuh dulu memang nggak ada sosial media ya. Saya kalau misalnya saya kesel, saya mau marah-marah, saya ambil kertas, saya tulis panjang lebar, begitu kertasnya saya robek-robek, atau saya ketik sampai berlembar-lembar. Nah setelah itu udah, saya nggak kirim. Tapi amarah saya itu tersalurkan begitu. Makanya dalam sosial media, kalau kita sudah dalam era digital ini, kita dalam kondisi marah atau kesel, lebih baik jauhin aja sosial media. Kalau perlu kita puasa medsos sementara. Nah, jadi harapan ataupun nasihat yang ingin Ibu Irma sampaikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia yang sekarang sedang menempuh pendidikan untuk meningkatkan literasi hukum, Bu. Ya, jadi yang pertama tentunya kalau di dalam aturan hukum itu, terutama ya kalau bukan mahasiswa hukum pun, ada istilah jargon yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak bisa mengelak dari hukuman dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu hukum itu. Jadi ketidaktahuan seseorang akan hukum bukan berarti melepaskan dia dari jeratan hukum. Makanya kenapa di sini hukum sebenarnya penting untuk seluruh lapisan masyarakat dan seluruh mahasiswa juga. Dan kalian sebagai anak UI mendapatkan privilege khusus untuk bersekolah di sekolah yang terbaik di Indonesia. Nah, untuk itu kalian harus menjaga nama baik dari Universitas Indonesia dan bersungguh-sungguh, dan juga menjadi kebanggaan dari Universitas Indonesia, karena biasanya tamatan dari Universitas Indonesia akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, termasuk kalian. Amin. Terima kasih nasihat yang diberikan kepada kami dan juga seluruh mahasiswa Universitas Indonesia. Nah teman-teman, seru banget ya diskusi kita kali ini mengenai bijak berpendapat di media sosial bareng Ibu Irma Devita. Kalau bisa disimpulkan, tadi tuh kita udah bisa dapat beberapa poin penting. Seperti yang pertama, kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Indonesia, harus belajar dan membaca informasi yang ada secara detail, sehingga tidak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa memahami secara keseluruhan informasi yang diberikan. Kita sebagai mahasiswa UI adalah kaum intelektual yang wajib melakukan check and recheck sebelum berpendapat di media sosial. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Ibu Irma, semoga sehat selalu dan selalu lancar pekerjaan serta karirnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau menonton Kaum Inspiratif episode Bijak Berpendapat di Media Sosial bersama Ibu Irma Devita. See you next time. Bye-bye.